Baik, adik-adik semua sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja ya. Hai Kak, Baik, baik, adik-adik semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Alhamdulillah ya, kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa di sore hari ini walaupun dengan melalui daring ya atau Zoom meeting. Nah, adik-adik semua dari Stikes RS Husada Jakarta. Hari ini kita akan membahas tentang materi hukum nasional yang tidak lama lagi adik-adik akan melaksanakannya, insya Allah di bulan Agustus 2023. Nah, saya selaku pendiri di Sahabat Hukum Nurse Indonesia sangat bersyukur diberi kesempatan oleh dosennya ya Pak Yarunyari dan adik-adik semua untuk membantu agar adik-adik bisa lulus di pelaksanaan hukum nasional nanti. Baik, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Untuk teman-teman yang belum hadir, bisa saling berkabar ya, sehingga tidak ada yang ketinggalan materi dan untuk selalu menyiapkan kertas dan bolpennya. Jangan lupa untuk dicatat ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang strategi lulus ya. Nah, jadi hukum nasional itu baik D3 keperawatan maupun nurse sejak tahun 2021 atau 2022 itu sudah terbit peraturan tentang exit exam ya. Artinya harus lulus hukum dulu baru bisa yudisium dan mendapatkan ijazah maupun di wisuda. Jadi harus lulus hukum dulu. Nah, jadi peraturan ini memicu mahasiswa profesi maupun D3 keperawatan untuk lebih belajar maksimal sehingga bisa lulus kompeten. Nah, jadi adik-adik semua dengan adanya exit exam ini bukan hal yang perlu ditakutkan, tapi merupakan tantangan dan bagaimana agar adik-adik lebih berusaha lagi untuk belajar sehingga adik-adik bisa lulus kompeten dengan satu kali tes. Nah, jadi hukum nasional itu bukan hal yang perlu kita takutkan ya, tapi merupakan tantangan dalam hidup untuk kita bisa menjadi pribadi yang berusaha ya, berusaha belajar sehingga bisa lulus dan lebih baik lagi. Nah, jadi dalam soal-soal hukum nasional itu terdiri dari 180 soal ya. Semua sama 180 soal dengan waktu 180 menit. Artinya 1 menit satu soal. Nah, jadi dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam menganalisa soal dan kuncinya adalah tenang, fokus, dan pahami kata kunci dalam soal. Nah, baik adik-adik sampai di sini apakah ada yang ingin diperjelas? tidak Kak, udah jelas. Oke, baik ya. Kita lanjut. Nah, jadi ujian hukum nasional itu memakan waktu 3 jam atau 180 menit, ya seperti yang sudah saya katakan tadi. Kemudian alat yang dibawa untuk ujian kompetensi itu dia menggunakan CBT ya, komputer based test, yaitu kita cukup membawa kartu ujian dan kartu identitas saja, yaitu kartu ujian dalam bentuk ID card dan KTP. Nah, setelah itu kita tidak bisa membawa apa-apa. Karena di sana itu saat hukum untuk mencakar saja harus menggunakan otak, tidak diberikan ballpoint ataupun cakaran. Jadi memang
adik-adik harus berlatih, utamanya soal-soal yang menggunakan perhitungan seperti maternitas, ada ya. Soal-soal maternitas itu ada yang harus menggunakan perhitungan, anak juga ada ya. Kemudian pada saat pelaksanaan hukum nasional itu adik-adik nanti tidak perlu nervous yang berlebihan. Nah, jadi yang diupayakan adalah bagaimana bisa tenang dalam melaksanakan soal, banyak-banyak berdoa, karena pada saat pelaksanaan hukum nasional itu cukup ketat ya. Eh, jam pun, jam pun itu dibuka, cincin emas dibuka, semua diperiksa dan cukup ketat pelaksanaannya. Sehingga memang eh, kadang kita agak nervous dan jantung itu cukup berdebar-debar ketika proses pelaksanaan ujian tersebut. Nah, kemudian peserta ujian itu harus tiba di lokasi ujian 30 menit sebelum ujian dimulai. Jadi, sebelum ujian dimulai itu 30 menit adik-adik sudah berada di lokasi ujian. Kemudian setelah masuk ruangan, nah jadi peserta ujian itu ya tidak membawa diperkenankan membawa buku catatan materi, jam tangan, kamus, kalkulator, kamera dalam bentuk apapun ya, atau alat elektronik lainnya yang dapat membantu ujian. Jadi semua murni dari hasil belajar adik-adik. Nah, jadi ini ada tips lulus ujian hukum nasional ya. Jadi waktu yang ideal untuk mulai persiapan itu dari membulatkan tekad sampai start belajar materi atau soal itu ini paling maksimal, paling minimal itu 1 bulan ya, minimal 1 bulan, maksimalnya itu kalau dulu kami itu saya 2018 ya 2019 itu kami 6 bulan sebelum ujian nasional kami di Bandung itu sudah persiapan yang matang baik dalam grup WhatsApp kayak adik-adik semua ini 6 bulan sebelum pagi, siang, malam, pokoknya kami fokus belajar, semua kami catat, kami apa yang perlu dihafalkan kami hafalkan, sehingga kami bisa lulus dengan 100% pada saat itu. Nah, kemudian perlu adik-adik juga bulatkan niat dan tekad ya, bahwa harus niatkan dalam hati jika ujian hukum nasional kali ini akan menjadi ujian terakhir bagi adik-adik. Ya, bayangkan senyum kedua orang tua bila adik-adik lulus ujian hukum nasional ini dan jangan lupa mintalah doa restu orang tua ya. Paling penting sekali minta doa restu orang tua dan keluarga. Nah, dari pengalaman periode ke periode sebelumnya itu soal-soal hukum nasional ini biasanya itu hanya soal-soal yang mengulang, hanya di parafrase lagi oleh penulis-penulis soal hukum nasional. Nah, ada yang sama kadang, kemudian ada juga yang ada yang dimodifikasi ya. Jadi kuncinya itu banyak-banyak latihan soal tanpa bosan. Itu adalah kuncinya. Kemudian jangan menghafal soal ya, tapi pahami dan kuasailah soal tersebut. Kemudian setiap soal itu diawali dengan kasus. Ya, setiap soal itu diawali dengan kasus. Nah, kasus biasanya merupakan setting di rumah sakit, puskesmas, komunitas, dan keluarga. Jadi soal-soalnya itu kasusnya terlari dari situ ya. Bagaimana pengaturan di rumah sakit, puskesmas, komunitas, atau keluarga. Kemudian jangan lupa baca soal dengan teknik skimming ya. Membaca sekilas dan cepat. Jadi cukup baca apa kata kuncinya dan langsung tentukan jawabannya. Sebentar ya. Kemudian beranilah mengabaikan pilihan jawaban yang jelas-jelas tidak benar ya. Kalau jawabannya adik-adik rasa sangat tidak benar sekali, jadi diabaikan saja. Kemudian kita lakukan hal ini itu merupakan kesempatan yang besar untuk memilih jawaban yang benar. Kemudian kita harus gunakan waktu yang lebih lama untuk fokus pada jawaban yang lebih besar kemungkinannya untuk benar. Jadi ini dilakukan untuk tidak membuang-buang waktu dengan percuma. Jadi itu ya adik-adik. Kemudian selanjutnya itu kita harus gunakan logika ya. Gunakan logika.
tidak menjawab lebih merugikan daripada menjawab. Jadi semua soal itu harus dijawab, tidak boleh tidak dijawab karena satu soal itu adalah satu poin. Kalau tidak mau dijawab atau tidak dijawab, tetap nilainya itu kalau benar satu poin dan kalau tidak menjawab itu tetap kurang satu poin. Jadi harus tetap dijawab ya. Kemudian koreksi kembali jawaban bila masih ada waktu. Kalau misalnya ada waktu ya dikoreksi lagi. Namun kalau sudah yakin jangan diubah-ubah lagi jawabannya ya. Kemudian jangan pernah mengerjakan ujian dengan tergesa-gesa. Jadi tetap tenang, santai, rileks, dan yakin bahwa ini adalah hari yang terbaik pada saat ujian nanti. Nah, jadi materi ujian kompetensi itu ada keperawatan medikal beda ya. Dalam keperawatan medikal beda itu soal-soalnya tentang sistem pernapasan. Di situ kasus-kasus pneumonia, asma, TBC, ya, PPOK dan efusi pleura. Nah, kemudian untuk sistem sirkulasi itu dia tentang anemi, hipertensi, jantung koroner, dan gagal jantung. Nah, sedangkan pada sistem pernapasan biasanya itu soal-soalnya tentang stroke ya dan cedera kepala. Nah, kemudian untuk sistem pencernaan ada tentang hepatitis, sirosis hepatis, diare, gastritis, appendisitis, dan kolostomi. Nah, kemudian sistem perkemihan itu ada tentang gagal ginjal, prostat, infeksi saluran kemih. Nah, kalau sistem muskuloskeletal itu dia membahas tentang fraktur. Nah, kalau sistem integumen biasanya luka bakar, jadi adik-adik juga harus kuasai rumus luka bakar. Nah, Bartek indeksnya harus diketahui. Nanti kita akan bahas juga ya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian juga tentang diabetes mellitus harus dikuasai, HIV/AIDS, DHF, malaria maupun tipoid. Ini pasti sudah pasti masuk ya dalam soal-soal UKOM. Apalagi keperawatan medikal beda itu 60% soal itu dari keperawatan medikal beda. Kemudian keperawatan kritis ya, keperawatan kritis itu yang perlu dikuasai itu bagaimana pertolongan pertama pada gawat darurat ya. Ya BHD khususnya bagaimana pasien-pasien kecelakaan dan kemudian juga ada shock hipovolemik, shock kardiogenik, shock anafilaktik ya. Ada sistem pernapasan, gagal nafas, sistem kardiovaskuler, sistem perkemihan, tadi ya gagal ginjal, ada maternitas seperti perdarahan partus, postpartum dan preeklamsi. Kalau jiwa dia tentang bunuh diri dan perilaku kekerasan itu paling banyak sekali muncul. Kemudian lanjut kepada materi tentang keperawatan anak ya. Keperawatan anak itu dia mencakup tentang tumbuh kembang anak. Karena kita akan belajar bagaimana tumbuh kembang anak, pemeriksaan DDST, terapi bermain, ya, pemberian imunisasi pada anak, dan asuhan keperawatan bayi prematur, asuhan keperawatan anak leukemia ya, leukemia, hemofilia, talasemi dan anemia, dan bagaimana hospitalisasi pada anak di rumah sakit dan anak dengan kebutuhan khusus seperti autis. Nah, itu tentang materi keperawatan anak. Nah, kemudian materi tentang maternitas nanti itu ada, kita akan membahas tentang asuhan keperawatan ibu hamil atau prenatal ya. Kemudian ada juga asuhan keperawatan ibu melahirkan atau intranatal. Ada pemeriksaan Leopold ya dan kelas 1 sampai 4, asuhan keperawatan postpartum, pelayanan askeptur KB ya, keluarga berencana dan ibu resiko tinggi dengan preeklamsi berat dan bagaimana asuhan keperawatan bayi baru lahir ya BBLR dan asuhan keperawatan ibu yang menyusui. Nah, sedangkan keperawatan jiwa jadi adik-adik harus menguasai semua SP-SP di keperawatan jiwa. Tentunya bagaimana asuhan keperawatan harga diri rendah ya HDR, ansietas tentang kecemasan dan ISOS ya isolasi sosial, gangguan alam bawah sadar atau perasaan seperti halusinasi, waham. Waham biasanya itu waham itu banyak ya, waham kebesaran. Nah, kemudian ada asuhan keperawatan defisit perawatan diri ya biasanya itu pada pasien-pasien yang defisit, misalnya dia kurang dan tidak mau merawat diri, misalnya malas mandi dan lain sebagainya.
Itu masuk kepada defisit perawatan diri. Kemudian ada asuhan keperawatan bunuh diri. Bagaimana pasien-pasien jiwa itu banyak tentang biasanya kasus-kasus seperti bunuh diri. Kemudian asuhan keperawatan postpartum blues, ya baby blues biasanya ada juga ya. Ada bagaimana terapi aktivitas kelompok, TAK dan komunikasi terapeutik ya. Saya kira adik-adik juga semua sudah sebagian sudah sudah mengetahui tentang materi-materi ini dan perlu untuk diperdalam lagi agar semakin diingat dan terus diingat lagi dan dihafalkan sehingga pada saat ujian adik-adik tidak lupa. Nah, kemudian keperawatan komunitas. Nah, kalau keperawatan komunitas itu biasanya soalnya panjang-panjang ya. Itu termasuk salah satu jenis soal yang mengecoh karena soalnya sangat panjang, kita lama membaca soal sehingga kita kehabisan waktu. Jadi kalau soalnya sangat panjang, penting langsung lihat saja ya apa pertanyaan soalnya dan cek apa maksud dari soal ini dan langsung pilih jawaban yang tepat. Nah, dari untuk komunitas itu ada pengkajian kesehatan masyarakat ya. Jadi nanti kita akan dalam soalnya itu biasanya mengkaji bagaimana di lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian kita rumuskan masalah kesehatan, bagaimana nanti menyusun intervensi keperawatan dan melakukan tindakan bersama masyarakat dan ada promosi dan preventif kesehatan. Kemudian penyakit yang sering di masyarakat itu ada hipertensi. Nah, itu soal-soal hipertensi dalam komunitas pasti muncul. Biasanya hipertensi ya, diabetes mellitus, TB, gizi buruk maupun infeksi saluran pernapasan akut. Nah, sedangkan keperawatan keluarga dan gerontik itu dia mencakup tentang ini ya, asuhan keperawatan keluarga. Asuhan keperawatan keluarga itu, nah, jadi akan dibahas juga tentang masalah kesehatan dalam keluarga, yaitu dalam ibu hamil, postnatal, menyusui, hipertensi, DM maupun stroke. Nah, nanti juga akan dibahas tentang bagaimana asuhan keperawatan pada lansia, lansia dan asuhan keperawatan pasien-pasien yang demensia dan depresi maupun pelayanan paliatif dan komunikasi terapeutik. Nah, sedangkan stase manajemen nanti itu dia yang paling banyak soalnya itu tentang bagaimana metode asuhan keperawatan profesional dan analisis SWOT biasanya juga ada 1 sampai 2 soal ya manajemen waktu, manajemen konflik dan penerimaan pasien baru dan sentralisasi obat ya timbang terima, ronde keperawatan, supervisi maupun discharge planning ya. Ini merupakan bagian-bagian materi dalam tiap stase yang materi yang perlu dikuasai. Nah, jadi ini tentang materi kita yang sebelum-sebelumnya ya. Utamanya tentang soal UKOM ya. Perlu diperhatikan bahwa dalam soal UKOM itu sekitar 30 soal itu dalam bentuk soal kode etik perawatan dan merupakan soal yang gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Gampangnya itu soalnya mudah kita pahami kalau kita sudah menghafal tentang 8 kode etik ini dan kita menguasai maksudnya. Namun susahnya kadang banyak soal-soal yang mengecoh. Ya. Karena si pembuat soal juga tidak sembarang membuat soal ya. Jadi kadang juga dimunculkan soal-soal yang mengecoh sehingga adik-adik kebingungan dalam menjawab soal tersebut. Nah, jadi kode etik keperawatan itu ada autonomi ya. Jadi autonomi itu keluarga ataupun pasien itu berhak untuk menolak ataupun menerima tindakan yang diberikan oleh perawat maupun petugas kesehatan yang ada. Jadi, adapun dalam bentuk soal apapun yang akan muncul nanti di UKOM nasional, apabila ada soal yang mengatakan bahwa keluarga pasien menolak untuk diberikan tindakan ini, pasien menolak untuk diberikan tindakan ini, pokoknya itu sudah pasti jawabannya autonomi ya. Entah itu dia menolaknya dalam hal untuk kebaikan untuk dirinya maupun itu untuk keburukan bagi dirinya, tetap saja itu masuk dalam
hak pasien. Dan itu merupakan jawabannya masuk ke dalam autonomi. Kemudian yang kedua itu berbuat baik atau beneficien. Nah, kalau berbuat baik dan beneficien ini, biasanya soal-soalnya itu mengarah kepada petugas kesehatan atau perawat yang melakukan asuhan keperawatan kepada pasien. Di situ dia melakukan tindakan dengan sangat baik dan dia berusaha untuk membantu pasien tersebut. Dia berusaha membantu dan sehingga seorang perawat tersebut dikatakan dia sangat baik. Nah, misalnya seperti contoh soal yang sebelumnya itu yang kita sudah bahas, seorang perawat memberikan contoh kepada anak pasien, namun karena anak pasien tersebut tidak mengerti, perawat membantu lagi dengan memberikan contoh seperti video. Nah, berarti perawat tersebut sudah sangat membantu si anak tersebut dan dia sudah melakukan perbuatan baik dan dia masuk dalam kategori kode etik yaitu beneficien. Kemudian yang ketiga itu keadilan ya, justice. Nah, jadi keadilan atau justice ini semua standar operasional prosedur yang dilakukan perawat itu harus bersifat adil, ya. Tidak membeda-bedakan pasien, baik dari agama, suku, ras, jabatan, dan lain sebagainya, semua sama. Jadi biasanya soal-soalnya dalam bentuk anak pejabat yang dirawat. Nah, jadi dalam konteks soal tersebut, perawat tidak boleh membeda-bedakan, baik itu pasiennya pejabat, baik itu pasiennya nanti kondisinya bagaimanapun, tetap harus perawat mengedepankan tentang justice ini atau keadilan. Sehingga justice ini sebenarnya kalau untuk soal-soal kode etik cukup mudah ditebak ya, tentang keadilan. Kemudian yang keempat itu non malefisien ya, atau tidak merugikan. Jadi semua tindakan yang dilakukan oleh perawat, semua SOP yang diberikan itu tidak boleh ada yang merugikan pasien. Entah itu dalam konteks bagaimana perawat itu menjaga keselamatan dirinya, keselamatan pasien, dan menjaga kesterilan alat-alat yang digunakan, itu masuk dalam non malefisien. Tidak merugikan pasien. Setiap tindakan yang diberikan tidak boleh merugikan pasien tersebut. Kemudian yang kelima adalah veracity ya, kejujuran. Jadi perawat harus jujur. Perawat harus jujur dengan apa yang terjadi pada pasien. Perawat harus mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada pasien tersebut. Kemudian menepati janji ya atau fidelity ini biasa juga paling sering muncul dalam soal-soal hukum kode etik. Nah, karena fidelity ini dia sifatnya itu menepati janji. Nah, kadang soalnya itu paling mudah ditebak karena pada saat biasa perawat melakukan tindakan, dia sudah berjanji untuk misalnya akan masuk lagi 1 jam berikutnya dengan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, namun perawat ternyata lupa melakukan tindakan tersebut. Nah, itu masuk dalam kode etik fidelity. Dia tidak menepati janjinya, dia lalai atau lupa. Nah, itu masuk fidelity. Kemudian confidentiality ya. Confidentiality itu kerahasiaan. Jadi segala bentuk yang terjadi pada pasien itu dia harus mampu menjaga seluruh kerahasiaan pada pasien ya. Segala penyakit yang terjadi pada pasien tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain. Nah, itu masuk dalam confidentiality. Sedangkan accountability itu akuntabilitas atau tanggung jawab ya. Perawat harus bertanggung jawab dengan semua tindakan yang akan diberikan kepada pasien. Itu hal-hal tentang kode etik keperawatan. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait kode etik keperawatan? Mungkin masih bingung bagaimana soal menentukan autonomi, bagaimana beneficien, dan bagaimana confidentiality mungkin sulit untuk ini ya, sulit untuk dibedakan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau bisa tulis di kolom chat.
Nanti ada ini ya, ada kuis juga. Nanti adik-adik siapkan jawabannya ya. Nah, ini ada contoh soal. Nah, tolong saya minta satu orang untuk membaca ya. Satu orang untuk siapa di sini ya? Alsevia Fadiani ada nggak? Ada Kak. Tolong dibacakan soalnya. Seorang ibu yang meminta perawat untuk melepaskan semua peralatan medis termasuk selang yang terpasang pada anaknya yang baru berusia 14 tahun dan telah mengalami koma selama 18 hari dalam kasus di atas termasuk dalam kode etik keperawatan. Pilihannya juga dibaca. H. Beneficence, B. Autonomy, C. Justice, D. Confidentiality, E. Veracity. Nah, kalau menurut adik-adik semua ini jawabannya apa? Autonomi, Kak. Autonomi. Yang lain bagaimana? Autonomi, Kak. Kenapa jawab autonomi? Karena di situ kan ibunya kan meminta para perawat untuk melepaskan semua perawatan medisnya. Nah, di situ sudah terlihat kalau pasien kan mempunyai hak untuk menolak ataupun eh, karena autonomi kan ini Kak menghargai hak pasien. Jadi kita walaupun ibunya meminta kayak gitu, kita juga harus bisa menghargai eh, ibunya itu. Oke, baik benar ya. Alhamdulillah semua sudah pada mengerti tentang kode etik keperawatan. Jadi benar jawabannya autonomi. Nah, ini hak-hak pasien. Jadi perawat pasien itu berhak untuk berikan tindakan apapun kepada perawat. Oke, jangan lupa dicatat ya. Kemudian soal selanjutnya. Minta tolong satu orang lagi untuk membacakan soal. Dewi ya, Dewi Alfrida ada ya? Ada Bu, ada Kak. Oke, silakan dibacakan soalnya. Baik, seorang wanita usia 26 tahun dibawa keluarganya ke poliklinik rumah sakit jiwa karena sudah 1 minggu tidak mau mandi. Badan kotor dan bau, tidak mau makan, bila makan berantakan. BAB dan PAK sembarangan, pemeriksaan fisik dalam batas normal. Apakah diagnosa perawatan utama yang dapat saudara tekankan pada kasus di atas? Dibaca juga jawabannya. Pilihannya dulu, pilihan jawabannya. A, U, C, harusnya A, Kak. Defisit perawatan diri. Oh, jadi langsung tentukan jawabannya. Kalau yang lain pilihan jawabannya apa? Kalau menurut teman-teman yang lain ini jawabannya apa? Apakah A, defisit perawatan diri, B, gangguan citra Defisit perawatan tubuh, diri. HDR, ISOS, Perawatan diri. atau RPK? Defisit perawatan diri. Yang lain, jawaban lain nggak ada ya? Semua jawab defisit perawatan diri. Iya, Kak. Oke, jadi benar ya. Jawabannya di sini adalah A, defisit perawatan diri. Karena di dalam soal ini pasien yang dirawat di klinik rumah sakit jiwa itu sudah 1 minggu tidak mau mandi, badan kotor dan bau, dan dia tidak mau makan bila makanan berantakan. Ya, dia masuk ke dalam defisit perawatan diri karena dia tidak mampu melakukan perawatan pada diri, dia malas mandi dan setelah 1 minggu tidak mau mandi dan badannya kotor dan bau. Maka ini jawabannya adalah defisit perawatan diri. Oke, soal selanjutnya. Saya minta tolong kepada Dila ya, Dila Sri Oktaviani untuk membacakan soalnya. Baik, Kak. Perawat tidak memberikan transfusi kepada klien karena klien sudah membuat pernyataan tertulis tentang penolakan.
Pasien mempunyai kepercayaan bahwa pemberian transfusi bertentangan dengan keyakinannya. Walaupun membahayakan pasien, ini termasuk penerapan prinsip etik apa? A. Otonomi, B. Beneficient, C. Justice, D. Fidelity, E. Non-maleficent. Nah, Jawabannya A, Kak. kalau yang lain teman-temannya apa jawabnya nih? Otonomi. Kakak. Oke, mantap ya. Jadi benar jawabannya adalah otonomi. Di sini ada kata kunci dia pasien ini menolak, dia tidak mau diberikan tindakan transfusi darah karena bertentangan dengan keyakinannya. Maka seorang perawat tidak bisa memaksakan untuk melakukan transfusi darah. Maka jawabannya adalah A, autonomi. Oke, soal selanjutnya. Ya, saya minta Erni Widiasari untuk membacakan soalnya. Baik, Kak. Perawat pada saat injeksi tidak menjelaskan pilihan lokasi injeksi. Bila di deltoid atau gluteus, ini termasuk melanggar prinsip etik. A. Otonomi. B. Beneficency. Terus C. Justice. D. Veracity. E. Confidentiality. Teman-teman jawabnya apa ini? Apa? Yang lain D. ada? D. Veracity. Yang lain lagi ada? Veracity. D. Jadi perawat pada saat dia melakukan injeksi, dia tidak menjelaskan pilihan lokasi injeksi. Bila di deltoid atau gluteus. Nah, jadi benarnya ini dia melanggar prinsip etik veracity atau kejujuran ya. Nah, seharusnya perawat ini dia bisa menjelaskan lokasinya itu di deltoid atau gluteus sehingga perawat ini harus jujur kepada pasien dengan tindakan yang diberikan sehingga pasien itu tidak salah paham dan mengerti apa yang dimaksud oleh perawat tersebut. Nah, kalau otonomi dia menghargai hak-hak pasien ya, menolak atau menerima. Kalau beneficien berbuat baik. Kalau justice harus adil. Nah, veracity itu kejujuran dan confidentiality itu kerahasiaan. Nah, seandainya di sini ada normal efisien, kira-kira adik-adik mau jawab apa? Non maleficent, Kak. Oke, oke. Soal selanjutnya ya. Eva Hermania Lia Putri. Silakan dibantu untuk membaca soalnya. Ya, Kak, saat ditanya klien, perawat menjawab hasil tekanan darah baik pada hasil tekanan darah masing-masing, klien relatif atau sebutkan hasilnya. Dalam kasus di atas, melanggar prinsip etik A. Autonomi, B. Beneficence, C. Justice, D. Veracity, E. Confidentiality. Nah, jawabannya apa yang menurut teman-teman? D. Veracity. Veracity. D. B, Kak. Nah, baik ya. Benarnya jawabannya veracity, kejujuran seharusnya perawat mampu menjawab sesuai dengan hasil yang diperiksa tentang tekanan darah pasien. Nah, karena ini dia seharusnya menjawab eh, masing-masing kliennya relatif dan dia menjawab tekanan darah baik berarti dia pasien perawat tersebut tidak jujur ya. Maka dia melanggar kode etik veracity. Selanjutnya soal keenam saya minta Tri Halima untuk membacakan soalnya. Ada kasus perawatan yang dilakukan di pelayanan saat tidak boleh menceritakan rahasia klien Suaranya tidak pada kedengaran. sudah terdengar belum Bu? Ya udah, oke. Saat Silakan. seseorang di pelayanan sakit, perawat tidak boleh menceritakan rahasia klien tanpa seizin klien atau seizin keluarga dan hukum.
Ini termasuk dalam prinsip etik autonomy, beneficence, confidentiality, de justice, de fidelity. Kalau menurut Nurul Aini ini jawabannya apa? Yang C, Kak. Confidentiality. Mantap ya, benar. Jadi ini sudah jelas sekali ya. Ada dalam soal tentang rahasia klien. Tanpa seizin klien atau seizin keluarga. Maka dia ini sudah termasuk prinsip etik confidentiality. Dia perawat tidak boleh menceritakan semua tentang keadaan pasien sesuai dengan prinsip-prinsip etik keperawatan. Kita harus bisa menjaga kerahasiaan pasien. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 7 langsung sini soal ke-7. Saya minta untuk Meisya ya, Meisya Dwi untuk membacakan soalnya. Nyonya Nyonya C, usia 34 tahun, datang ke puskesmas dengan keluhan demam, menggigil, kepala pusing, dan mual yang sudah dirasakan selama 1 minggu ini. Nyonya C, usia lihat pucat dan lemas, suhu badan 38,5 Celcius, tekanan darah 100 per 70, pernapasan 22, nadi 78. Apakah masalah keperawatan yang paling utama pada kasus di atas? A. Intoleransi aktivitas, B. Hipertermi, C. Anoreksia, D. Gangguan pemenuhan nutrisi. Nah, teman-teman jawab apa nih? B, Kak. Hipertermi. B, Kak. Ada jawaban lain selain hipertermi? Tidak ada ya. Jadi benar ya. Jadi, nah ini termasuk kata kunci utama juga dan banyak soal-soal bonus ya dalam soal-soal hukum itu tentang masalah utama pada pasien. Utamanya kita sudah membaca kasusnya dan kita bisa melihat ternyata suhu pasien ini 38 derajat Celcius ke atas dan yang ditanyakan adalah masalah keperawatan yang paling utama. Nah, jadi otomatis langsung saja adik-adik menjawab hipertensi ya. Hipertermi bukan hipertensi ya. Jadi langsung adik-adik menjawab bahwa jawabannya itu adalah hipertermi. Masalah utamanya itu karena suhu tubuh pasien itu tinggi, sehingga itu menjadi masalah utamanya. Oke, soal selanjutnya ini ya, Siti Rodatul Ma'wa ya untuk membacakan soal. Ya, Kak. Silakan. Perawat menghargai keinginan pasien untuk tetap hidup atau mati. Misal pasien tidak mau dilakukan tindakan kemoterapi pada kasus kanker stadium lanjut. Ini termasuk prinsip etik yang mana? A. Beneficent, B. Justice, C. Non-maleficent, D. Autonomy, E. Fidelity. Yang lain kira-kira apa nih jawabannya? Autonomi. Autonomi. Ya, benar ya. Jadi kalau soal-soal begini yang masuk dalam soal-soal hukum, pasti kita sangat senang sekali untuk menjawabnya karena kita sudah paham betul bahwa maksud dalam soal ini, maksud pertanyaan soal ini adalah jawabannya adalah autonomi, bahwa pasien ini menolak dan otomatis jawabannya adalah autonomi karena perawat tidak bisa memberikan tindakan tanpa persetujuan pasien ataupun keluarga pasien. Nah, selanjutnya siapa ya? Siapa ya? Hayati Janatun. Silakan untuk membaca soal ke-10. Siap. Di sebuah poli RS swasta masuk anak penjabat inisial A. Dalam kondisi tersebut, seorang perawat lebih memprioritaskan pasien tersebut dibanding yang lain lebih dulu. Mengantri sesuai nomor antrian dalam kasus di atas melanggar kode etik keperawatan. Apakah A. Beneficence, B. Veracity, C. Beneficence, D. Justice, E. Autonomy. Kira-kira apa nih jawabannya? Justice, Kak. Jawabannya yang justice.
Iya benar ya. Ini adalah justice tentang keadilan. Jadi bagaimana perawat itu harus bersifat adil kepada semua pasiennya. Lalu dalam proses antrian juga harus adil. Oke, sampai di sini adik-adik, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Silakan. Atau ada yang mau sharing, terus mau cerita tentang di Stikes RS Husada Jakarta, proses bimbingan belajar hukumnya bagaimana? Apakah di sana sudah mulai berjalan, atau apakah 1 bulan sebelum pelaksanaan hukum, atau dikembalikan kepada dosen pembimbing masing-masing? Biasanya ada tryout nggak di kampusnya? Ada, Kak. Ada ya. Berarti adik-adik sudah cukup ahli ya dalam membahas kasus-kasus dalam soal-soal hukum. Nah, sebenarnya dalam soal-soal hukum itu kita juga harus ini ya, selain belajar, kita harus banyak berdoa karena biasanya juga banyak ya teman-teman yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk belajar, namun pada akhirnya juga dia tidak lulus. Nah, mungkin juga karena dia lupa minta doa ke kedua orang tuanya, dan bagaimana dia bisa untuk saling bagaimana berhubungan baik dengan teman-temannya di lingkungannya. Nah, kemudian harus rajin-rajin sedekah juga ya dalam menghadapi hukum nasional itu karena memang sebagai perawat yang paling penting itu selesai dan lulus hukum. Selain ilmu yang kita miliki juga kita memiliki STR sehingga kita memiliki kepercayaan diri dan kita juga diterima untuk melakukan tindakan keperawatan dengan memiliki surat tanda registrasi STR. Apalagi adik-adik ternyata dari tahun 2021 itu exit exam sudah diterapkan. Kalau kami dulu belum diterapkan exit exam. Kami setelah yudisium, ya baik yang lulus maupun yang tidak lulus tetap diwisuda. Nanti mereka mengikuti lagi untuk mengikuti hukum nasional. Nah, namun saat ini peraturan berubah. Nah, harus dulu hukum dulu, baru di yudisium. Kemudian setelah itu diberikan ijazahnya dan mendapatkan STR. Nah, jadi benar-benar ya bukan juga tujuan akhir ya untuk mendapatkan STR, namun segala hal yang kita pelajari itu sebisa mungkin ditujukan untuk bagaimana kira-kira kalau dalam bentuk untuk soal-soal hukumnya nanti bagaimana. Misalnya adik-adik dinas di rumah sakit, tiap tindakan yang dilakukan dipelajari tentang SOP-nya ya. Biasanya dalam soal-soal hukum juga, misalnya pemasangan NGT, setelah tindakan ini, tindakan selanjutnya apa, begitu kadang ada soal-soalnya. Kemudian juga tentang bagaimana menjaga kesterilan saat melakukan tindakan, kemudian menjaga ya, kerahasiaan pasien, bagaimana dalam ronde-ronde keperawatan, ya. Jadi sebenarnya soal-soal hukumnya itu sudah dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Ini adik-adik semua di sini mahasiswa profesi nurse atau mahasiswa D3 keperawatan? D3, Kak. Oh, D3 semuanya. Oh, iya. Nah, jadi kalau D3 keperawatan, biasanya soal-soalnya itu dia masuk kebanyakan kasus-kasus di rumah sakit. Dan dia lebih jelas dan pasti dalam soal-soalnya. Dan kemarin itu soal-soal yang saya berikan itu soal-soal hukum sebelumnya kepada mahasiswa-mahasiswa D3 keperawatan. Jadi saya harapkan semua untuk berusaha ya, walaupun waktunya lama, agak menurut adik-adik mungkin masih lama ya, belum terlalu maksimal untuk belajar.
Masih ada berapa bulan ya? 6, 7, 8. Masih ada 3 bulan lagi. Namun pengalaman kami dulu itu 3 bulan itu sudah hal yang waktu yang sangat singkat, waktu yang sempit untuk bisa menguasai semua materi-materi. Apalagi ada sekitar 9 stase ya, mulai dari KDP, KMB, anak, jiwa, komunitas, manajemen. Nah, itu tidak mudah ya menguasai itu semua dalam waktu yang singkat, sehingga adik-adik semua harus mampu mencicil semua materi-materi yang perlu dikuasai. Ada materi-materi yang hanya membutuhkan pemahaman, namun ada juga materi-materi yang harus sedikit kita hafalkan sehingga kita akan terus mengingat materi-materi tersebut. Harus banyak-banyak juga latihan soal. Saya sarankan adik-adik juga untuk memiliki buku sinergi ya. Sinergi, buku hukum sinergi. Selain bimbel, adik-adik juga sebaiknya memiliki buku sinergi. Ya, nanti saya kirimkan di grup bagaimana contoh bukunya. Saya yakin juga adik-adik sudah pada punya mungkin ya. Itu bukunya murah. Biasanya ada juga bisa pesan online atau di toko buku. Atau mungkin di perpustakaan RS Husada mungkin sudah ada juga ya tentang buku-buku hukum. Nah, kalau sudah ada waktu-waktu luangnya, misalnya ada soal-soal di bimbel, dicatat, dipisahkan antara, misalnya dipisahkan antara soal, kemudian tidak usah dulu lihat jawabannya, tebak, kemudian dicatat kira-kira jawabannya benar atau tidak. Kemudian kalau dari buku, latihan soalnya di buku, dilihat semua jawabannya, pakai waktu ya, pakai stopwatch, 1 soal 1 menit, kemudian dilihat kira-kira jawaban saya benar atau tidak yang jadi saya tadi. Nah, itu penting sekali bagaimana kita melatih untuk menjawab soal-soal kasus-kasus itu. Karena dari setiap soal ke soal itu memberikan pemahaman yang berbeda kepada kita. Jadi dengan pemahaman yang kita miliki itu akan menjadi perbendaharaan kasus-kasus yang kita pahami sehingga uh, sebagaimanapun nanti soalnya dimodifikasi oleh tim review soal hukum nasional, kita mampu untuk mengerti apa yang dimaksud dengan soal ini, apa maksud dari tujuan soal ini, apa kira-kira jawaban dari soal yang diberikan ini. Nah, jadi dalam ruangan CBT itu soalnya itu kadang dilacak berbeda-beda ya. Jadi tidak ada jeda sama sekali untuk saling bekerja sama. Namun sekarang kadang ada ini ya, ada kemudahan juga karena peraturan yang lalu itu 40%-nya itu dilihat dari IPK adik-adik ya. IPK adik-adik kalau untuk profesi nurse itu dilihat dari ijazah S1-nya ya. Ijazah S1-nya 40% ya. 60% itu IPK S1-nya, kemudian 60%-nya itu dilihat dari hasil hukum nasionalnya, nanti dibagi 2. Jadi itu cukup membantu. Kalau untuk D3 keperawatan saya belum mengerti juga apakah dia juga dilihat dari hasil nilainya, apakah hanya itu berlaku untuk profesi atau untuk D3 keperawatan juga ya. Tadi pasti semua sama, jadi penting juga adik-adik untuk memperhatikan akumulasi nilai-nilainya ya, dari semua mata kuliah yang diikuti, dari nilai-nilai yang diperoleh, usahakan nilainya itu cukup relatif tinggi, sehingga pada saat akumulasi antara hasil hukum nasional dan nilai IPK adik-adik itu bisa membantu dalam proses pengumuman hasil hukum nasional. Nah, jadi adik-adik semua penting untuk selalu semangat ya, dalam mengkaji soal-soal hukum, baik itu di kampusnya, dosen pembimbingnya, apakah nanti ada tryout dari kampus, latihan CBT dari kampus, apakah juga nanti ada pembagian pembimbing untuk menghadapi hukum, biasanya itu 1 bulan full itu dari kampus menyediakan dosen yang akan mengisi tentang
soal-soal UKOM, materi-materi UKOM. Nah, sampai di sini adik-adik, apakah ada yang ingin sharing, curhat, ataukah ingin cerita sudah sampai di mana pemahamannya, sudah sampai di mana materi-materi yang diberikan oleh dosen-dosennya, ataukah ada dari materi tadi yang kurang dipahami, silakan. Kak, Ya, silakan. apa ya? Kami boleh nggak Kak bertanya contoh soal Iya. UKOM dari buku lain? Misalnya kan kesulitan Hmm. menjawab nih Kak, apa namanya ragu-ragu jawabnya tuh yang di buku-buku contoh soal ke Kakak. Boleh nggak nanya? Boleh, boleh, boleh saja. Nanti soalnya dicatat, dikirim saja bisa Japri atau bisa langsung di grup. Japri saja ya. Nanti Japri, Baik, Kak. kemudian kita bahas di grup pada waktu yang sesuai dengan jadwal bimbel kita. Baik Kak, terima kasih. Ya, kalau untuk metode nanti pelaksanaan hukumnya sudah dipahami semua ya. Bagaimana saat proses datang ujian, dalam ruangan tidak bisa membawa kalkulator. Ya, silakan. Masalah prosesnya udah paham Kak. Nah, tadinya Kakak mau paparin materi itu, nanti boleh nggak PPT yang tadi Kakak paparin dikirim ke grup? Oh ya, siap ya. Nanti saya share di grup PowerPoint hari ini. Nanti juga ada di YouTube saya ya tentang bimbel Ukom. Semua di sana ada. Dan di sana juga banyak materi-materi lain. Jadi adik-adik bisa belajar juga di sana. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, semua untuk menghidupkan kameranya dulu ya. Kita foto bersama. Setelah itu kita tutup. Ya, bisa sebentar untuk mengaktifkan kamera zoom-nya ya. Tunggu Kak. Ya, oke. Oke, silakan ya. Yang lain bisa untuk menghidupkan kamera zoom-nya. Oke, baik ya. Hitungan ketiga ya. Saya ambil gambarnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, adik-adik semua, senang bisa berjumpa dengan adik-adik semua pada sore hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat akan menghadapi hukum nasional yang tidak beberapa lama lagi. Nah, pesan saya, kita sebagai perawat tetap kuat dan selalu semangat dalam menghadapi tugas-tugas kita. Sebagai adik-adik sebagai calon perawat harus terus berkomitmen bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien kita semua. Oke, selamat sore, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak ya. Selamat sore untuk semua.
Mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Kak.